Halo, assalamualaikum, apa kabar sanak family? Jumpa lagi di kebunku. Mudah-mudahan hari ini sanak family dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengawali aktivitas di hari ini dengan baik ya. Kali ini kita mau bersihkan ini sanak family, rerumputan di pembibitan kelapa sawit ini. Ya, nanti mau kita pupuk ya. Jadi kita bersihkan dulu sambil cerita-cerita lah ya. Kenapa sih bibitnya ini cuman kelihatan sedikit saja? Ya ini memang bibitnya sedikit ya sanak family. Kemarin saya beli ini cuma 400 biji ya. Mudah-mudahan nanti bisa hidup semua, tidak ada yang terkena penyakit atau yang afkir ya. Terus kenapa kok nanamnya sedikit-sedikit sih? Begini sanak family, kita menanam itu sesuaikan dengan ini ya, dengan dana dan tenaga. Jadi kita jangan sampai nanti keteteran di pendanaan dan di perawatan ya. Karena pembibitan ini walaupun sepele tapi ini sangat ini ya sanak family, sangat menentukan di produksi kita nantinya. Jangan sampai kita pembibitan ini sembarangan ya, beli ala kadarnya atau nyabut di kebun gitu, karena kita hanya menghemat biaya pembelian bibit, tapi nanti kerugian kita jangka panjang ya. Karena kita nanam sawit ini kan investasi jangka panjang ya, 20-30 tahun ke depan ya. Dulu saya pernah mengalami kejadian pahit lah waktu belum ngerti ya, pertama-tama nanam sawit dulu sekitar 15-16 tahun yang lalu lah ya. Itu beli kan nggak ngerti kan, kalau beli bibit itu harus bagaimana. Kata orang kalau beli bibit sawit itu harus ada minimal order pada saat itu ya, minimal order 1000 bibit, terus harus punya sertifikat segala macam. Nah akhirnya ada yang nawarin bibit ini, bibit kantongan kan. Pada waktu itu satu kantong itu isi 250. Harga berapa waktu itu ya, harganya 850, saya lupa juga, kurang lebih segitulah. Nah jadi kita senang lah dapat bibit ya, karena kita nggak ngerti belinya harus di mana, kita tanam sama family. Nah ternyata hasilnya itu tidak sesuai harapan, mengecewakan ya. Tidak sesuai standar minimal pun tidak tercapai. Mungkin pada saat itu bibitnya itu dioplos atau memang palsu sama sekali, saya kurang ngerti juga ya. Nantilah kita lihat ya di kebun, nanti seperti apa hasilnya dan seperti apa pohonnya sih bagus ya. Kalau dibilang seragam pertumbuhannya, cuman itu ada pohon-pohon yang tidak bisa dipanen ya, tidak bisa dipanen. Bukannya tidak ada buahnya ada, cuman kan ditolak oleh pembeli karena buahnya itu tidak ada cangkangnya, alias kempes lah. Kalau gitu nanti boleh kita lihat ya setelah kita selesai ini bersih-bersih ini. Nanti kita akan cek beberapa itu ada yang tumbuh di dekat rumah. Nah itu mungkin salah satu gambaran dari bibit yang dibuat secara sembarangan tersebut ya. Jadi kan memang seperti itu ya. Kalau kita lihat dari balai benih manapun yang ditanam itu kan tenera ya, hasil persilangan dari dura dan pisifera. Nah tergantung duranya tetua dari mana dan pisiferanya tetuanya dari mana ya. Tapi pada umumnya dura disilangkan dengan pisifera dan yang ditanam itu tenera. Nanti kita lihat itu ada beberapa yang tumbuh dan saya biarkan memang untuk saya ambil umbutnya, belum ditebang ya, karena dekat rumah nanti kalau mau nyayur atau ini kan enak ya, memang tidak dipelihara. Oke sanak family, kalau gitu saya selesaikan dulu cabutin rumput ini. Nanti setelah ini kita akan lihat yang tumbuh di dekat rumah dan nanti kita akan lihat yang di kebun ya sanak family. Nah ini sanak family, tadi saya sudah selesai bersih-bersih rumput. Nah seperti yang saya janjikan tadi, kita akan coba lihat ada beberapa tanaman yang tumbuh liar dan saya biarkan saja ini dekat rumah ya, dan di pinggir jalan juga itu jalan. Nanti ini tidak mungkin kita pelihara karena di pinggir jalan ya, itu jalan. Ini nanti akan diumbut, tapi akan saya lihatkan dulu kepada sanak family. Ada
1, kemudian 2, dekat lagi 3, 4, dan ada sana 1, 5. Ini yang nanam tupai mungkin. Tupai yang angkut atau bagaimana, ini tumbuh ya subur sih, subur sanak family. Sanak family bisa lihat ini pohonnya, dan ini yang paling besar ya. Dan buahnya juga banyak ya sanak family, buahnya banyak, itu hampir di tiap pelepah. Bukan hampir di tiap pelepah, memang di tiap pelepah itu muncul buah ya. Sanak family bisa lihat itu buahnya dari tiap pelepah ada. Dan ini tandan yang ini udah mulai besar ya. Ini mungkin masih buah pasir lah kan, dengan ketinggian sekian. Nah, tapi ini kalau kita panen disortir sama pembeli ya, tidak mau dibeli, dan bobotnya pun ringan. Ini buah tidak ada cangkangnya ya. Saya kurang ngerti, mungkin ini yang disebut dengan Visifera ya. Nah, ya itulah resikonya kalau kita nyabut di lapangan atau beli bibit bibit yang tidak jelas. Siapa tahu mereka nyabut di lapangan atau kutip brondolan di kebun, kemudian mereka jadikan bibit dan kita beli. Dan itulah mungkin yang terjadi pada saya pada saat itu ya, pada 15 tahun yang lalu. Beli bibit itu kemungkinan bibitnya itu tadi dari hasil mereka buat sendiri mungkin ya, bukan hasil persilangan. Jadi hasilnya pun random ya, seperti yang kita katakan tadi, bahwa yang ditanam itu biasanya itu tenera, dan ini kejadiannya ya random. Kemungkinan akan menjadi tua bapak atau kembali menjadi tetua ibu. Ada buku yang saya baca mengatakan bahwa jika mengambil buah dari kebun itu kemungkinan teneranya hanya sekitar 50% ya. Kemudian yang 25%-nya akan menjadi tetua bapaknya Dura, dan akan 25% akan menjadi tetua ibunya Visifera. Dan inilah mungkin yang Visifera itu tidak laku ya. Kalau Dura mungkin masih bisa lah ya, masih bisa kita jual, bobotnya pun lumayan berat, tapi produksi TBS per tahun per pohonnya itu rendah ya dibanding dengan bibit-bibit yang memang sudah unggulan. Nanti kita lihat yang di sebelahnya itu sanak family, di sebelah itu seperti apa ya. Nah, itu kan ada tadi ada 4 ya. Ada yang di sana tadi itu belum ada buahnya, itu juga kita biarkan. Dan ini yang besar, dan ini ada 2 lagi di sebelahnya, saya biarkan juga tumbuh karena ini dekat rumah ya, di pinggir jalan ya. Kalau perlu sayur mungkin saya tinggal umbut saja, makanya saya biarkan saja dulu ya. Nanti akan kita tebang, otomatis kita tebang karena ini di pinggir jalannya. Nah, ini buahnya banyak ya, buahnya banyak juga. Mutar juga tuh. Nah, ini masih bisa kita panen karena ini ada buahnya yang tadi tidak bisa dipanen. Dan yang di sebelahnya ini mungkin bibit erected ya, mungkin jantan ini karena ini tegak ya, pelepahnya tegak, ini mungkin bibit jantan. Nah, kemungkinannya sangat variatif sekali ya sanak family. Jadi jangan ambil resiko 6 sawit dari ambil anakan di kebun atau beli yang kita tidak tahu asal usulnya ya. Seperti ini jadinya, bisa jadi tenera, kembali jadi Dura, atau kembali lagi menjadi Visifera. Jadi dengan menghemat kos di pembelian bibit, tapi kerugian kita di 20-30 tahun ke depan. Jadi sanak family mau seperti apa? Mau menghemat bibit atau mau untung sampai 20-30 tahun ke depan? Nanti setelah ini sanak family akan kita ajak ke kebun kita. Kebun pertama dulu seperti apa ya. Saya bilang panennya sangat nyesek ya. Kalau kita lihat dengan panen kebun saya yang ini, yang berikutnya yang di seberang jalan itu, saya sudah beli di nih bibit di balai benih ya, sangat beda hasilnya ya. Habis mau bagaimana lagi, waktu itu memang tidak tahu ya sanak family, memang tidak tahu beli bibit bagaimana. Waktu itu juga belum ada YouTube, atau mungkin sudah ada YouTube, cuman HP kita masih yang tunanit tulilut. Jadi kita tidak bisa akses informasi ya sanak family. Terus kapan saya mulai beli
kecambah yang dari Balai Benih. Nah, saat itu Sanak Family, saya kan tinggal di ini, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ya. Pada saat itu saya ada turun di Pontianak, dan saat itu ada pameran apa saya lupa, di PCC Pontianak Convention Center, dan kita mampir di situ, ada stand PPKS. Nah, kita nanya-nanya lah di situ kan. Nah, ternyata PPKS itu waktu itu menjelaskan mereka itu sahabat petani katanya, jadi mereka siap melayani petani, mau beli berapapun bisa, ya kasarnya beli 1 biji pun mereka jual. Oke, saya tanya syaratnya bagaimana. Pada saat itu mudah sekali ya, cukup KTP saja. Itu 15 tahun yang lalu. Jadi setelah dari situlah saya mulai datanglah ke PPKS Parindo, yaitu cabang mungkin PPKS Medan. Parindo itu di Kabupaten Sanggau, jadi beda satu kabupaten dengan saya. Saya datang dan saya saat itu belilah sekitar 600 kalau tidak salah, 400 apa 600, saya juga lupa, karena saya nanam bertahap-tahap ya. Saya beli, kemudian setelah itu mulai dari situlah saya beli lagi. Jadi saya bukan mempromokan satu Balai Benih. Kenapa saya beli di situ? Karena itulah yang ada di tempat saya. Kalau Sanak Family lebih dekat dengan Balai Benih yang lain, silahkan Sanak Family cari di Balai Benih yang lain ya. Tahu kalau Sanak Family memang melalui teman, yakinkan dia memang belinya di Balai Benih tersebut. Jangan seperti yang kebun pertama saya itu, teman beli di kawan, beli di kawannya ya, katanya kawannya beli di temannya lagi, jadi entah berapa tingkat lah, dan hasilnya sangat mengecewakan ya, tidak sesuai dengan produksi standar minimal lah, jauh sekali. Oke, Sanak Family, setelah ini kita langsung ke kebun saja ya, untuk lihat seperti apa sih pohon kelapa sawit pertama saya dulu yang beli bibitnya kantongan. Ternyata Sanak Family katanya Balai Benih itu tidak menjual kantongan, tapi mereka menjual per biji. Nah, mungkin di kantong mereka tuh dikemas berapa biji per kantong itu, jadi tidak menjual per kantong ya Sanak Family. Oke, yuk Sanak Family kita langsung ke kebun. Ya, inilah Sanak Family panennya. Mungkin tidak sampai 2 ton ini, jadi nyesek ya, 3 hektar, tapi 1 kali putaran panen tidak sampai 2 ton, apalagi 3 ton ya Sanak Family. Ya sesekali saja 2 ton lebih nih pernah, tapi udah pernah sampai 3 ton ya. Inilah dia akibat itu ya, bibitnya, bibit dapat dari temannya teman, kawan punya teman. Yuk kita lihat Sanak Family seperti apa pohon-pohon sawit di kebun saya yang tidak menghasilkan itu ya. Ini salah satunya ya Sanak Family, ini sudah tidak pernah di pruning, bukannya bibit erected ya, bukan jantan, itu ada buah-buahnya tapi tidak ada biji ya, tidak biji, jadi sudah tidak pernah di pruning lagi karena percuma juga ya, tidak ada buahnya. Nah, coba kita lihat di bawahnya. Nah, itu sudah menumpuk seperti itu, tidak ada satupun yang tumbuh ya Sanak Family. Dan ini banyak ya, ada puluhan seperti ini. Nah, ini juga Sanak Family, lihat itu sudah tidak pernah di pruning juga karena tidak pernah dipanen ya. Dan kita lihat di bawahnya juga sudah menumpuk dan tidak ada yang hidup satupun karena tidak ada bijinya ya Sanak Family. Nah, ini juga Sanak Family, coba kita lihat. Ini sudah seperti sarang genderuwo. Ya, pohon sudah setinggi ini, tapi tidak ada yang di pruning, dan di bawahnya juga sudah menumpuk. Dan ini ada sekitar kurang lebih 30% di kebun Sanak Family, jadi nyesek juga ya. Makanya hasilnya tadi itu tidak sesuai standar, padahal tuh pohon yang berbuah sebelahnya. Nah, sudah seperti itu ya Sanak Family. Tuh ya, inilah akibat dulu ini kebun pertama saya, jadi beli sama ini ya,
bibitnya beli sama teman, teman pesan sama kawannya, kawannya mungkin pesan sama sahabatnya. Jadi bibit nggak tahu bibit palsu atau dioplos lah. Itulah makanya pentingnya kenapa kita harus beli bibit itu di penangkar yang resmi ya, Sana Family, agar hasilnya itu ya kalau tidak sesuai yang diharapkan, minimal inilah ya, minimal hasilnya adalah mendekati standar gitu ya. Ini pohon berdekatan ini mungkin berapa nih, 1 ya, 2 ya, sebelahnya juga ya, 3 itu sudah tidak pernah dipruning. Itu artinya buahnya tidak pernah dipanen, jadi saya sudah tidak mempruningnya lagi. Mau saya tebang juga sudah terlalu tinggi. Dulu Sana Family sudah diusahakan macam-macam ya, dibakar lah, dibotak lah, apalagi dikasih micin. Tapi dia karena genetik ya, mungkin ini apa, ini mungkin yang disebut pisipir atau bagaimana ya, tidak ada bijinya ini. Akhirnya dengan perlakuan tersebut pohon makin tinggi dan saya pikir sudah terlambat untuk ditebang ya, saya biarkan sajalah. Pernah juga saya coba itu, saya ganti, saya sulam, tapi pertumbuhannya tidak bagus ya, karena mungkin pohon-pohon yang lainnya sudah tinggi, jadi pohon ini tidak mampu bersaing untuk mendapatkan fotosintesis. Itu dia sudah kalah dengan pohon-pohon yang tinggi ya, akhirnya pertumbuhannya tidak bagus juga. Nah, karena dari itu makanya akhirnya saya biarkan sajalah. Sekian dulu Sana Family sekelumit cerita pengalaman pahit saya. Mudah-mudahan cerita ini tidak terjadi pada Sana Family. Terima kasih buat Sana Family yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe dan ingin belajar bersama, silahkan subscribe channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.